Taala. Sampailah pada saat ini diskusi kelompok kerja penyuluh agama Kecamatan Kandangan. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Mbak Desi Anggreni, Sarjana Hukum. Akan menyampaikan 4 macam air dan hukumnya untuk bersuci. Ini barangkali karena musim hujan sehingga beliaunya mengambil air untuk sebagai ya. Monggo waktu selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Syafi'i selaku penyuluh agama fungsional, yang saya hormati kepada teman-teman penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kandangan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang 4 macam air dan hukumnya untuk bersuci. Yang saya ambil sumbernya dari NU Online. Di dalam fikih Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik itu bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Mengingat begitu pentingnya air dalam beribadah, fikih Islam mengatur sedemikian rupa perihal air dari membaginya dalam berbagai macam kategori hingga menentukan hukum-hukumnya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori yang masing-masing beserta hukum penggunaan dalam bersuci. Keempat kategori itu adalah air suci dan mensucikan, air musyammas, air yang suci namun tidak mensucikan, dan juga air mutanajis. Sebelum membahas lebih jauh perihal pembagian air tersebut, akan kita ketahui terlebih dahulu perihal ukuran volume air yang biasa disebut di dalam kajian fikih. Di dalam kajian fikih, air yang volumenya tidak mencapai 2 kulah disebut dengan air sedikit, sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kulah disebut dengan air banyak. Lalu batasan volume air yang mencapai 2 kulah itu seperti apa? Para ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya bersamaan dengan zaman sekarang, dan ternyata dalam ukuran masa kini kira-kira jumlah air 2 kulah itu sekitar 270 liter. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Wazi, ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air dari hasil hujan es. Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Bila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut sebagai air mutlak dan hukumnya pun berubah dalam penggunaannya. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama atau karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindari seperti lempung, debu, lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dan dengan sifat asli penciptaannya. Yang kedua adalah air musyammas, adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Secara umum, air ini juga makruh bila digunakan pada anggota badan manusia atau hewan karena bisa terkena kusta seperti kuda atau penyakit kulit yang lain. Namun
tidak apa-apa apabila dipakai untuk mencuci pakaian atau mencuci benda-benda yang lain seperti itu. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Yang ketiga adalah air suci namun tidak mensucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada dua macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutaghayyir. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu atau mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kulah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Sebagai contoh, di sebuah masjid terdapat bak air dengan ukuran 2 kali 2 meter persegi seumpamanya, dan bak itu penuh dengan air. Lalu setiap orang berwudu dengan langsung memasukkan anggota badannya ke dalam bak air tersebut, bukan dengan menciduknya, maka air yang masih berada di dalam bak tersebut masih dihukumi suci dan mensucikan. Namun bila volume air kurang dari 2 kulah, meskipun ukuran baknya itu besar, maka air tersebut menjadi mustakmal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hanya saja zat air tersebut masih dihukumi suci, sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan yang lain selain menghilangkan hadas dan juga najis. Juga perlu diketahui bahwa air yang menjadi mustakmal adalah air yang dipakai untuk bersuci yang wajib hukumnya. Contohnya, air yang dipakai untuk berwudu bukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil, tapi hanya untuk memperbarui wudu, itu tidak menjadi mustakmal, sebab orang yang memperbarui wudu sesungguhnya tidak wajib untuk berwudu ketika hendak sholat, karena pada dasarnya ia masih dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Sebagai contoh pula, air yang dipakai untuk basuhan pertama pada anggota badan saat berwudu itu menjadi mustakmal karena basuhan pertama hukumnya adalah wajib, sedangkan air yang dipakai untuk basuhan kedua dan ketiga itu tidak menjadi mustakmal karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya adalah sunnah. Adapun air mutaghayyir adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifat, sebabnya tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, air mata air yang masih asli ia disebut dengan air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan air teh sehingga telah terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya. Contoh lain, air hujan yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air hujan. Ketika ia dicampur dengan susu sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka air hujan itu kehilangan kemutlakannya dengan berubah nama menjadi air susu. Air yang demikian itu tetap suci zatnya, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Lalu bagaimana dengan air mineral dalam kemasan? Air mineral dalam kemasan itu masih tetap pada kemutlakannya karena tidak ada pencampuran barang yang suci yang menjadikannya menjadi perubahan pada sifat-sifatnya. Adapun penambahan berbagai macam nama itu hanyalah merek dagang dan tidak berpengaruh kepada kemutlakannya. Yang terakhir adalah air mutanajis. Adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, baik itu warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis maka otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, maksudnya tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah, maka air banyak tersebut menjadi mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon untuk tambahan dari teman-teman yang lain karena tentu makalah yang saya sampaikan kurang lengkap seperti itu. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Syafi'i. Terima kasih
materi yang sudah disampaikan pada kita semua dengan judulnya 4 macam air dan hukumnya untuk bersuci. Di sini dapat kita simpulkan ada 4 macam air yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi. Yang 2 itu boleh untuk sesuci, tapi yang musamas kan makruh. Makruh itu lebih baik tidak. Jadi tadi nomor 1 adalah air suci dan mensucikan. Itu ada 2 sumber. Sumber yang pertama dari langit, kemudian sumber yang kedua dari bumi. Gitu. Digalang saka dhuwur, mentu saka ngisor. Itu baik itu embun ataupun mata air ataupun sungai. Salju gitu Pak ya. Salju itu dari atas atau dari bawah? Ya dari atas dong. Oh, dari atas. Ya. Hujan salju itu. Oh iya, berarti dari atas ya. Ini salju boleh. Dari bawah itu lahar. Hujan. Sungai termasuk. Ini suci dan mensucikan. Ya, kemudian yang musamas itu karena terkena terik matahari makruh untuk bersuci. Bagaimana air yang tidak dalam bejana ataupun tidak dalam wadah tapi misalnya di kalen atau di kolam yang kena matahari itu tidak ada efek. Artinya ora anget ora panas. Ini barangkali nanti bisa dibicarakan. Kemudian yang ketiga suci tapi tidak mensucikan. Artinya ada 2 jenis tadi, jadi mustakmal dan mutaghayyar. Untuk yang mustakmal ini sudah dipakai untuk sesuci ya. Tapi kalau volumenya itu ada 2 kulah, walaupun mustakmal boleh, boleh. Kemudian yang mutaghayyar ini masih dalam kesuciannya, dalam arti tidak kemasukan najis, tapi karena ada unsur-unsur lain yang suci seperti teh, susu dan kopi. Nah, karena juragan kopi kalau undu kok banyu kopi ini malah rasa juragan susu ngono. Juragan dok undu. Jadi ya masih suci, artinya telur itu dalam pencampurannya itu ya, dengan barang yang suci juga ya Pak, tapi sudah merubah kemutlakannya. Ya, merubah kemutlakannya sehingga kehilangan sifat kepenciptaan. Artinya sudah suci zatnya tapi sudah tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Adapun tadi air mineral itu masih suci karena tidak ada campuran apapun. Ketika air mineral itu ada di galan teres gimana? Itu sudah merubah warnanya. Iya, nanti bisa dibicarakan. Kok teres sih Pak? Cara di galan ekstra jos itu. Enggak di galan, kalau ekstra jos memang diberi. Ya. Kemudian yang terakhir mutanajis, ini karena terkena najis. Ya, sudah barang tentu ya. Yang ukurannya itu kurang dari 2 kolah atau berubah ya. Air itu sudah berubah karena kemasukan najis ya. Baik mungkin rasa warna dan bau ya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Ibu Pemilu Agama untuk memberikan masukan ya. Masukan itu bisa penambahan, bisa pengurangan atau bisa katakan kesepakatan ya, kritikan konstruktif ya. Mohon waktunya untuk Bapak Ibu semua, monggo yang akan menyampaikan. Siapa? Saya aja Pak menambahkan yang tadi jenengan singgung tentang apa itu namanya air di bawah terik matahari. Ya. Itu sebenarnya kalau dari sisi medis itu kan memang tidak boleh kalau air yang terkena terik matahari bersentuhan dengan tubuh kita, karena itu akan menjadikan suatu penyakit kulit sebenarnya. Jadi walaupun itu tidak dalam terbuat dari logam misalnya, maksudnya air itu tidak dalam wadah, tidak dalam wadah yang terbuat dari logam gitu, tapi itu terkena sinar matahari langsung, itu tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci sebenarnya.
Dan juga untuk mandi biasa pun tidak dianjurkan karena itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Iya. Tapi kalau air itu sudah dingin kembali itu bisa, nggak apa-apa. Bisa. Boleh. Kalau udah dingin boleh. Jadi nek atus ojo nang panasan. Bengi. Utawa sengenge urung Dhuwur. dhuwur atau sudah anjlok. Nah, alangkah idealnya seandainya kolam baik itu di pondok pesantren maupun di masjid atau di mana saja itu atasnya diberi atap, Payungan. ya dipayungi. Itu kan sinar matahari tidak langsung, ya tidak langsung. Monggo siapa yang punya unek-unek akan menambahi atau akan sepakat atau akan mengurangi atau diam saja. Monggo. Diam saja, Pak. Diam saja malah rampung. Nggih. Gimana Mas Baki? Mantul. Masuk sekedar Pak. Oke, monggo Mas Aziz. Biar agak hidup. Iya. Tadi kan dijelaskan bahwa yang boleh dipakai itu minimal 2 kolah ya. Minimal 2 kolah. Tapi nek di pondok-pondok itu kadang kan kita lihat kolahnya itu nggak begitu besar, terus banyak santri bareng-bareng sing do budi kan sing opo dicelupke bareng-bareng, dan itu kayaknya saya sampai sekarang masih belum klik gitu ketika unduh sing modelnya dicelupake bareng-bareng, terus kan airnya dari banyak orang bercampur, kotoran-kotorannya juga bercampur lagi, orang masuk lagi, keringetnya campur lagi, terus kakinya gimana membersihkannya kan ono sing cemplung kayak gitu juga sing ekstrim kan. Iya. Nah kayak gitu, itu baiknya seperti apa? Karena kan itu yang pertama tempatnya di pondok kan, otomatis di pondok itu mengenai hal keagamaan kan ya harusnya sudah ngene ya, lebih tertib kayak gitu, dan kalau ini seperti itu tidak memenuhi syarat untuk 2 kolah ya, karena airnya kayaknya tidak selalu ya mengalir, dan mungkin itu mawon sebagai penghangat. Iya. Terima kasih Mas Aziz atas masukannya, mensikapi mengenai keumuman anak-anak pondok berwudu mandi itu langsung nyegur nggih Pak nggih, nyegur nang kolah, dan barangkali itu penyebab budigen. Karena apa? Keringet banyak orang dan penyakit banyak itu walaupun itu sah nggih, karena airnya kan dalam jumlah banyak. Nah, ini barangkali pertanyaan Mas Aziz ini belum sepakat ataupun tidak setuju, mungkin minta solusi dari pemateri, monggo silahkan untuk Solusi jawab. maksudnya terkait gimana sih Mas? Ya, sebaiknya harus Itu bagaimana? kan jumlah banyak itu ketika digunakan sekali atau berkali-kali boleh. Iya. Kan berkali-kali misalnya tadi kolahnya ukurannya misal cuma 10 kali 2, misalkan koyone ombo ya, kan lebih, tapi banyak banget orang yang misalnya Yang santri ini menggunakan. 100 ribu kan, otomatis keringetnya sing bercampur di situ juga banyak, dan ketika airnya tidak mengalir seperti apa? Ya, monggo langsung pemateri dan nanti bisa ditambahkan oleh teman yang lain untuk sempurna. Kalau apa namanya, kalau cara wudhu seperti itu masih dibolehkan kok Mas, maksudnya tidak pakai ciduk ya, masih langsung ke bak. Dan untuk ukuran 2 kolah itu sekitar minimal 2 kali 2 meter, atau kalau volume air itu 270 liter lah segitu. Kalau walaupun cuma 2 kali 2 meter misalkan digunakan walaupun 100 orang, kalau kok volume ketika digunakan kok masih dalam full 2 kali 2 meter, kok volume airnya masih full, itu masih boleh. Tapi kalau kok volume airnya itu udah berkurang karena digunakan banyak orang kan mesti tercecer, nah itu sudah nggak boleh apa ditambah atau gimana seperti itu. Tapi kalau untuk jenengan yang mungkin kurang sepakat karena kebersihan ya, kalau kebersihan itu gimana ya, kalau itu Kesehatan juga kan? nah itu kan apa namanya, iya kan itu tergantung dari pondoknya masing-masing. Kalau pondoknya memang menyediakan tempat untuk berwudu seperti itu, ya mau tidak mau kan si santri harus mengikuti. Kalau si pondoknya itu menyediakan keran, masing-masing keran tidak dalam bentuk apa namanya kolah, tidak dalam bentuk bak, ya itu mungkin bisa meminimalisir
terjadinya penularan penyakit kulit seperti itu. Iya. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Ya. Terima kasih, ini solusi. Jadi idealnya memang di pondok pesantren itu ada keran-keran yang banyak, dan ya saya paham dengan anak pesantren itu kalau wudhu itu wah sakwen-wen mesti paling tidak 3 kali ngumbah itu banyak menggunakan air, sehingga ketika disediakan apa itu pancuran atau keran ini akan menghabiskan air yang cukup banyak. Namun demikian kesehatannya insya Allah terjaga. Jadi solusinya untuk pondok pesantren, dan mungkin kami bisa memberikan solusi kalau di pesantren kami Jamiatul Tholibin itu enggak menyediakan kolam, tapi keran itu tempel di tembok banyak sekali, separuh jumlah anak. Jadi kalau jumlah anak itu 100 itu ada 50 keran. Ya, 50 keran itu ditempel di tembok-tembok, untuk yang laki-laki 25, yang perempuan 25. Ketika sholat sudah berkumandang adzan itu bergedek-gedek untuk bisa cepat dan tidak ada air menggenang ataupun air yang tidak berjalan, tuh air langsung keluar, dan insya Allah pondok pesantren saya nggak ada yang budikan. Ini boleh jadi satu sampel bahwa Terobosan ya. Iya, satu sampel bahwa ketika air itu dialirkan mengurangi penyakit kulit yang namanya gudik, bisa diantisipasi. Barangkali pondok-pondok yang lain bisa meniru. Namun ya itu airnya cukup rodo boros. Karena apa? 1 bulan itu untuk bayar air itu PDAM hampir 900. Hampir 900 untuk bayar khusus untuk air. Iya. Tapi alhamdulillah bahwa pondok kami ini sering dapat bantuan dari pusat, baik itu Kemenak ataupun pribadi, itu berupa makanan, beras dan lain-lain, sehingga anak yang mondok di pesantren kami kan nggak mikir ngeliwat, itu sudah diliwat ke itu. Ya mbuh rezeki kula Gusti Allah itu dari atas sana, dari Jakarta itu sudah setiap bulan ada beras, ada apa dan lain-lain itu. Ya katakanlah itu air saja tiap bulan hampir 900. Jadi ini idealnya di pondok pesantren itu air dialirkan tidak dalam satu kolam yang dipakai oleh banyak orang, namun ya itu resikonya pengeluaran air terlalu banyak. Karena apa, yang sudah terpakai kan tidak bisa dipakai lagi, harus ganti terus. Padahal bocah kan wundu yo keceang air adus, alah jan ora wis-wis gitu. Nah, ini butuh satu persiapan. Karena kali itu nanti ada tambahan yang lain, kalau ada. Menggarisbawahi ya Pak. Kalau tadi yang disampaikan Mas Ayes, itu ukuran kolah kira-kira 2x10 itu kan lebih dari 2x2. Iya. Senajan carane isine sithik, misalnya ukurannya lebih dari 2,2 tapi volumenya air sedikit, kan itu bisa juga itu sama dengan 2 kolah. Iya. Terus nyun sewu ya Mas Ayes, saya juga alumni pondok itu, saya ngaleh 3 kali itu nggak ada pondok yang secruwek niku. 4 kali Pak, saya pindah pondok 4 kali. Iya. Nah, misalnya maksudnya gini loh, pada zaman sekarang ya, menurut saya itu kayaknya corone sudah nggak banyak lah yang seperti itu. Banyak pondok pesantren yang sudah memperhatikan tentang kebersihan. Yeah. Kalau disinggung tentang penyakit kulit, itu penularannya saya kira juga bisa juga nggak dari air Pak. Soalnya di pondok itu juga tergantung bocah ini Pak. Aslinya itu untuk memperhatikan kesehatan itu sudah tersedia, tapi kadang kan bocah kan misalnya yang pondok anak-anak biasanya banyak yang gatal-gatal itu pondok anak SMP dan ke bawah. Kalau yang SMA ke atas itu kebanyakan sudah bisa memperhatikan kesehatannya sendiri. Terutama kebersihan, misalnya seperti kan hidupnya bareng-bareng dan penularannya nggak lewat air tok. Iya. Misalnya
dari tempat tidur bareng-bareng, terus dari pakaian yang dihanger bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau kita memperhatikan kebersihan, insya Allah zaman sekarang juga banyak yang sudah nggak ada, selain mungkin JT juga ya Pak, termasuk ya Pak, sudah jarang anak yang kena gatal-gatal. Terus kalau masalah air yang diolah, setahu saya setiap pondok pesantren itu setiap seminggu sekali itu ada roan, jadi kolam yang besar itu tetap dikuras walaupun seminggu sekali. Iya. Itu juga salah satu untuk memperhatikan kebersihan air di kolam tersebut. Ya. Sepertinya seperti itu. Kalaupun masih ada 1-2 mungkin Pak yang masih kotor ataupun yang seperti itu tadi yang disampaikan, mungkin ada masalah tersendiri di pondok pesantren tersebut, mungkin misalnya bisa dicari solusi di pondok itu kenapa, misalnya belum ada PDAM ataupun kekurangan airnya dari apa, mungkin dari apa ya maksudnya ya, oknum pondok sendiri, bukan mayoritas pondok pesantren. Iya. Sudah Mbak Ida. Terima kasih masukan Mbak Ida. Jadi penyakit kulit atau yang sering disebut gudik menurut Mbak Ida tidak mesti lewat air. Ya. Barangkali bisa lewat pakaian, tempat tidur. Pakaiannya sileh-silehan itu, nular tuh. Terutama handuk. Ya, anduk. Ya kadang-kadang satu kamar ada 2 anduk padahal bocahnya 10. Sing loro. Nek ngoten iku cocok cah putra, Pak. Nek Ya. putri kadang. Oke, jadi menurut Mbak Ida ini yang beliau nun sewu alumnus pondok pesantren juga di Wonosobo ini, banyak pengalaman bahwa saat ini pondok pesantren sudah lebih berhati-hati untuk mengatur kesehatan dengan cara mengkuras kolam dan lain-lain. Walaupun sebenarnya gudik itu juga hikmah. Iya. Dengan gudiken itu hikmah. Apa turune ora amblek. Ya itu. Lah ini kami Pak Tasor itu sering nek gugah bocah jam 4 jam 3 itu kamblegeng mergane apa? Ora gudigeng. Ini sebenarnya gudik ini dikehendaki oleh Allah SWT supaya tidur itu tidak nyenyak. Itu. Dan itu nek menurut saya gudik itu ciri khas pondok pesantren ini. Saya tidak pondok pesantren yang namanya Tegalrejo ini, Mbak. Wah, gudikan kabeh. Nah, anak saya yang kemarin wisuda itu sampai ora iso balik njur diteraki mobil dari Tegalrejo itu, sejak dari kaki sampai kepala gudigen kabeh. Gudigen kabeh ora iso obah yang. Atak go Bali tak tambahake ra oleh. Jangan, ini tanggung jawab pondok pesantren. Biar ya saya terima, tapi nanti kalau anak saya itu semakin parah gudiknya dan mengancam kesehatan, saya mohon untuk diantar ke tempat saya gitu. Akhirnya diantar juga pakai ambulan. Ya, gudiken. Jadi ini gudik itu sangat akrab dengan pondok pesantren, walaupun untuk pondok pesantren zaman sekarang ini memang sudah menata diri untuk lebih berhati-hati. Kalau memang sudah nggak ada masukan, kan bagi mana baik pura. Ya, saya kira ya, saya kira cukup ini mengenai air ya. Monggo untuk pemateri Mbak Desi Anggraini, sarjana hukum, untuk memberikan barangkali kesimpulan ataupun kalimat terakhir ya, penutup ya, untuk mengakhiri diskusi ini ya. Monggo. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dalam menambahkan materi yang saya sampaikan. Pada intinya dari 4 macam jenis-jenis air yang saya sampaikan itu yang memang bisa untuk digunakan untuk bersuci dan boleh itu hanya ada 1, yaitu air yang suci dan mensucikan. Adapun air-air yang lain itu ada yang makruh, ada juga yang memang haram untuk digunakan untuk bersuci. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa menyambungnya lagi di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wa'alaikum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Dalam saya mengantarkan sejak awal dan sampai akhir diskusi ini banyak kejanggalan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Dan karena dari FKPAI tidak ada informasi atau barangkali mengenai seragam dan lain-lain ada tidak? Sudah ya. Itu aja, marilah kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.